Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe karena setiap subscribe membantu perkembangan channel kami. Jika sudah subscribe, silakan like, share, and comment untuk masukan ke depannya. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan hilangnya Palestina di Google Map. Usut punya usut, ini merupakan buntut dari perang panjang antara Palestina dan Israel. Tak lama ini dunia dihebohkan dengan isu ancaman Presiden Israel akan membuat Indonesia sama seperti Palestina bila Indonesia ikut campur. Presiden Israel berkata, "Bila terus ikut campur, kami berjanji akan buat Indonesia seperti Palestina." Peristiwa penyerangan Israel terhadap Palestina memang banyak yang mengecam aksinya dan pernyataan Trump. Ada banyak korban yang jatuh serta anak-anak yang tak berdosa pun ikut luput menjadi korban penyerangan tersebut. Namun, saat-saat seperti ini terdengar isu bahwa Israel juga akan menyerang Indonesia. Dikarenakan Israel marah karena situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas dari Indonesia. Karena masalah tersebut, orang-orang Israel mengatakan agar orang-orang Indonesia tidak mencampuri urusannya dan para hacker tanah air tidak menyerang website-website di negara mereka. Jika tidak, negara Israel akan menyerang Indonesia sama dengan saat mereka menyerang Palestina. Hal tersebut disampaikan dari Presiden Israel yaitu Reuven Rivlin saat ditemui awak media di Yerusalem. Israel bisa saja menghentikan aksinya jika negara Indonesia tidak ikut campur masalah negara Israel kecuali itu perintah atau gabungannya Indonesia dengan PBB. Kalau hanya relawan maupun sekelompok orang-orang yang kami anggap ilegal, kami tidak akan segan-segan membuat nasib sama dengan Palestina, ujar Reuven Rivlin. Tzipi Livni, mantan Menteri Luar Negeri Israel, mengatakan ia khawatir Israel berada di ambang pertempuran dengan dunia muslim. Pernyataan Livni muncul di tengah ketegangan terbaru antara Israel dan Palestina di Komplek Al-Aqsa yang memancing kecaman serius dari dunia muslim. Israel satu langkah menjauh untuk mengubah konfliknya melawan orang-orang Palestina dan menjadi peristiwa negara muslim melawan negara Israel. Berita ini dari tahun 22 November 2012 namun mencuat kembali di publik pada 2020. Situs tersebut menyebutkan Israel menginvasi kawasan jalur Gaza, Palestina, yang dikuasai Hamas. Perang di dunia nyata pun berlanjut ke dunia maya, didorong sentimen solidaritas sebagai sesama dengan Muslim. Beberapa hacker Indonesia langsung menyerang beberapa server dan situs milik Israel. Akibatnya, kemarin Otoritas Keamanan Internet Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastruktur IDS-RTI mengabarkan ada pemberitahuan dari Otoritas Internet Israel bahwa mereka bakal dilakukan serangan balasan terhadap DNS server Indonesia. Serangan ini rencananya menyasar domain-domain berakhirnya .id. Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Pandi Andi Budiansyah mengaku sudah mendengar informasi tersebut. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, belum ada serangan dilancarkan hacker Israel ke domain Indonesia. Sejauh ini belum ada serangan ke domain ID, tapi kemarin memang ada notifikasi dari First RG. Kesimpulan dari peristiwa tersebut, Presiden Israel mengancam membuat Indonesia seperti Palestina jika terus ikut campur. Itu tidak benar. Ancaman serangan Israel ke Indonesia berupa serangan balasan terhadap DNS server Indonesia setelah peretas Indonesia menyerang situs dan DNS Israel. Ancaman tersebut keluar pada 2012, sedangkan Reuven Rivlin dikukuhkan menjadi presiden Israel sejak 2014. Namun, jika Israel menyerang Indonesia, harus berpikir 100 kali dan suatu hal yang mustahil jika Israel merudal Indonesia.
kemungkinan besar akan terjadi perang terbesar dalam muka bumi jika Israel perang dengan Indonesia. Berikut alasan kenapa Israel harus mikir 100 kali untuk menyerang Indonesia. Barack Obama berjanji akan menjaga seluruh tanah Indonesia dari sentuhan asing. Karena itu merupakan tempat Obama kecil. Rusia akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu Indonesia karena Vladimir Putin adalah sahabat karib Soeharto. Cina akan membantu 50.000 pasukan angkatan darat ke Indonesia jika Indonesia diserang. India juga akan membantu 30.000 angkatan lautnya untuk Indonesia jika diserang. Prancis berjanji akan mengerahkan pasukan untuk membantu Indonesia sesuai dengan janji mantan Presiden Prancis yang beragama Muslim. Jerman akan membantu agresi jika Indonesia perang dengan Israel yang mayoritas adalah Yahudi. Karena Jerman dan Indonesia memiliki hubungan saudara yang Pakistan berjanji akan menjaga seluruh kedaulatan rakyat Indonesia. Iran berjanji akan menembakkan 30 roket dan senjata kimia berbahaya kepada musuh yang berperang melawan Indonesia. Malaysia berjanji akan mengerahkan semua kemampuannya demi kedaulatan ras Melayu. Dan masih banyak lagi negara yang siap membantu Indonesia jika berperang.